Halo, selamat datang di mata kuliah evolusi. Kita saat ini membahas materi tentang bukti-bukti evolusi. Salah satunya adalah zoogeografi. Bukti-bukti adanya evolusi itu banyak. Ada fosil, kembangan embrio. Nah, saya akan membahas zoogeografi. Kita melihat bahwa di muka bumi ini ada berbagai macam tipe habitat. Ujung utara dengan ujung selatan itu seragam ya, semuanya es kutub. Kemudian ada daerah yang hijau-hijau seperti ini ya, ini daerah-daerah yang penuh akan tumbuh-tumbuhan dan juga hutan. Kemudian ada daerah yang warna kuning seperti ini atau krim ya, ini adalah daerah-daerah yang sangat jarang sekali adanya tumbuhan, bahkan hanya gurun saja, tidak ada tumbuhannya. Dengan adanya berbagai macam tipe habitat, maka berbagai macam pula lah jenis hewan yang hidup di dalamnya. Apa itu zoogeografi? Zoogeografi itu adalah ilmu yang mempelajari penyebaran hewan dan prosesnya bagaimana. Seperti kita lihat di gambar seperti ini ya. Di sini di bagian Indonesia ini ada gambar gajah, tapi di Afrika juga ada gajah. Kemudian di sini ada unta ya, di Timur Tengah ini. Di daratan Asia besar ini juga ada unta. Kemudian di Amerika Latin itu juga sebenarnya ada unta. Jadi bagaimana hewan-hewan itu bisa tersebar sedangkan mereka saat ini berada pada jarak yang berjauhan. Bagaimana mereka menyebar, kapan mereka menyebar, itu adalah hal-hal yang dipelajari di zoogeografi. Maka zoogeografi itu sangat melibatkan ilmu biologi, ilmu taksonomi, kemudian ilmu filogenetik, baik itu filogenetik dengan menggunakan metode tradisional dengan morfologi atau dengan molekuler atau kombinasi keduanya. Kemudian juga terkait dengan fosil, itu juga ilmu-ilmu yang masuk ke dalam bidang zoogeografi. Kemudian dari namanya saja sudah tentu ya bahwa ilmu geografi itu terlibat di dalam zoogeografi. Bagaimana suatu pulau itu terbentuk itu dipelajari dari geografi. Dari mana sejarah daratan itu berasal itu dipelajari di geografi. Kemudian bagaimana bisa terbentuk penghalang fisik sehingga memisahkan populasi A dengan populasi B. Misalnya terbentuk lautan, terbentuk gunung, itu dipelajari di geografi. Kemudian tentu menggunakan ilmu komputer. Bagaimana mengolah data DNA, bagaimana mengolah data koordinat, GIS, Geographical Information System, itu semuanya terlibat di dalam zoogeografi. Jadi sub bidang zoogeografi ini merupakan sub bidang yang sangat kompleks sekali untuk dipelajari, dan itu semua akan menunjukkan bukti-bukti adanya evolusi hewan. Nah, di muka bumi ini dibagi menjadi beberapa daerah berdasarkan fauna-fauna yang tinggal di dalamnya. Ini pertama kali diusulkan oleh Alfred Russel Wallace. Tentu kalian sudah sering mendengar nama beliau. Beliau dijuluki sebagai Bapak Biografi Dunia ya. Pekerjaannya di Malaysia, Singapura, dan Indonesia itu sangat penting sekali sehingga memisahkan Indonesia itu menjadi dua, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur berdasarkan jenis fauna yang ditemukan. Nah, Alfred Russel Wallace ini hidup satu zaman dengan Charles Darwin. Sebenarnya setelah Darwin mengumpulkan banyak spesimen dari perjalanannya itu, Darwin sudah memiliki teori dalam pikirannya bahwa makhluk hidup itu bisa berevolusi. Hal itu juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh Wallace. Nah, kemudian mereka juga sempat berdiskusi terkait itu, dan pada akhirnya Darwin mempublikasikan bukunya yang terkenal itu, On the Origin of the Species by Means of Natural Selection. Namun, pengaruh Wallace terhadap penyebaran hewan menjadikannya bapak biografi dunia. Wallace membagi 6 daerah biogeografi di dunia ini. Ada Nearctic, kemudian Neotropis, kemudian Ethiopian atau Afrotropis, ada Palearctic, kemudian ada Oriental atau Indomalaya, dan ada Australasia.